Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat? Gimana nih kabar-kabarnya? Hmm. Ini salam sehat untuk semua devisa yang ada di luar negeri, yang di Hong Kong, Taiwan, dimanapun. Semoga sehat selalu. Semoga dilancarkan segala urusannya ya. Semoga diberi kekuatan, diberi kesabaran. Jangan kena hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bisa menyesatkan kita sendiri. Terus harus bisa mengendalikan emosi sendiri, karena emosi yang akan membuat menyesal. Seperti itu ya. Nah, di sini kita ingin ngebahas salah satu teman kita yang bekerja ke Taiwan ya. Bekerja di Taiwan, dia berangkat dari rumah, di PT juga lumayan gitu kan, menunggu untuk dapat visa, untuk dapat maksudnya untuk penerbangan gitu. Nah, sesudah nyampe di Taiwan, karena dia tidak bisa mengendalikan emosi, karena dia terlalu, maksudnya apa ya, mungkin tidak terkontrol ya kondisinya, akhirnya hampir menyelakakan pasien. Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai terjadi. Ini buat teman-teman eh, yang mau berangkat ke luar negeri, ke LN, atau yang udah ada di luar negeri, terutama yang jaga orang tua, jaga anak. Emang kan kalau jaga orang tua itu seperti anak kecil. Seperti contoh saya juga di sini ya, kalau kitanya emosian ya nenekku juga sama rewel gitu kan. Jaga orang tua ya seperti itu, namanya juga orang tua. Udah balik ke apa sih, ke anak-anak lagi, ke apa sih, ke balita lagi, seperti itu adatnya, sifatnya itu udah semua udah balik. Nah, kita sebagai jaga orang tua, kita harus bisa kontrol diri, apalagi ini ada unsur dari tekanan keluarga. Ya, seperti itu. Jadi kan dia bercerita berangkat dari rumah ke PT itu, keluarga tidak dijenguk gitu, tidak menjenguknya gitu kan. Sesudahnya dia posisinya ada di LN, ada di luar negeri, ya Taiwan lah intinya kan gitu. Dia ditelepon sama keluarga minta uang gitu kan. Jadi ya emang kalau dipikir ke situ, emang ya semua keluarga itu bukan mbaknya ini aja, kita pun sama. Ya kan, orang yang di Indo taunya kita punya uang, punya gaji tiap bulan kan, mereka tidak tahu resiko yang kita jalani di sini, pekerjaan yang kita jalani itu seperti apa. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya kita harus sering istighfar, harus bisa kontrol diri lah. Apa sih? Sekesel apapun, semarah apapun, tapi kalau hati kita sering istighfar atau sering dikir dalam hati, insya Allah itu akan membuat kita tenang. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita itu, insya Allah tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Jadi pesan buat teman-teman, satu, siapkan mental kita harus siap lahir batin, karena kerja di LN itu tantangannya luar biasa. Namanya juga kita kerja di orang gitu kan, apalagi ini ada di luar negara kita gitu kan. Maksudnya kayak di Hong Kong, Taiwan itu kan, kebanyakan kan Hong Kong, Taiwan jaga orang tua juga, apalagi Taiwan kebanyakan jaga orang tua, karena saya juga pernah jaga ke sana. Pernah kerja di Taiwan itu kan. Nah, ini buat pelajaran buat kita, jangan sampai terulang, jangan sampai terjadi ke diri kita. Kita harus baik-baikan. Ini masih untungnya si mbaknya ini masih untung punya majikannya masih ada toleransi untuk dipulangkan. Dia kerja belum lama, dia kerja baru 2 bulan kalau nggak salah ya. Baru 2 bulan kerja. Dia non, bahasa pun belum bisa. Ya karena faktor neneknya itu tidak tidur gitu kan. Mungkin dia juga efek ngantuk juga. Terus tekanan dari keluarga juga. Ya akhirnya terjadilah hampir nenek itu disumpel. Ya hampir terjadi eh, bunuh diri. Maksudnya pembunuhan seperti itu. Itu kan kalau kalau dikasusin, kalau dia mungkin ya, kalau majikannya mau tega melaporkan dia ke polisi, mungkin dia akan dipenjarakan dengan kasus eh, mencoba membunuh, kan seperti itu ya, mencoba menghilangkan nyawa orang, kan gitu kan, gitu kan intinya. Tapi kan ini karena majikannya masih rezekinya dia diberi majikannya baik gitu, akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia seperti itu.
Ya, jadi ini buat teman-teman yang mau berangkat ataupun yang ada di LN, ini jadikan pelajaran buat kita. Ya, jadikan pelajaran jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak di tidak diharapkan oleh kita terjadi sama diri kita sendiri. Apalagi ini di negara orang. Harus ingat kita tujuan awal kita pergi ke luar negeri itu untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki gitu kan. Walaupun ya sebenarnya bukan satu dua ya teman-teman kita yang berangkat ke luar negeri itu di PT itu tidak pernah dijenguk keluarga termasuk saya. Saya juga 2 kali berangkat, ya maksudnya 2 kali berangkat. Dulu pertama berangkat ke Taiwan, ya di PT tidak dijenguk oleh keluarga gitu ya. Kita juga maklum ya karena keluarga juga kan mungkin gak ada uang gitu seperti itu. Kita harus maklum keluarga. Terus waktu mau berangkat ke Hong Kong juga sama, tidak dibesuk juga sama keluar sampai terbang. Akhirnya kan kita udah nyampe Hong Kong, kita ngabarin keluarga. Nah disitulah keluarga gitu. Oh iya tanggal segini nyampe Hong Kong. Padahal dia belum tahu kan proses kita di sini seperti apa, pekerjaan kita di sini seperti apa gitu. Jadi ini buat pelajaran aja, jangan sampai harus emosi harus terkontrol, harus terkendali, jangan sampai mencelakakan diri orang lain dan diri kita sendiri. Ini kasusnya mencelakakan dua-duanya gitu kan, mencelakakan dua-duanya gitu kan, merugikan dua-duanya. Ya merugikannya yang satu kalau emang neneknya nasibnya harus meninggal mungkin ya si mbaknya juga mungkin gak bisa pulang ke Indo gitu kan, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ini jadikan pelajaran buat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Obrolan sore ini tonton terus, pantengin terus di channel ini seputar TKW gitu kan. Kita akan share-share seputar TKW di sini, maksudnya apa sih yang kerja di LN itu kan, seperti terutama yang kita yang ada di Hong Kong ya. Kalau ada yang di Taiwan itu kita kurang tahu juga gitu. Kalau di Hong Kong kan kita emang stay-nya di Hong Kong gitu, seperti itu ya. Mungkin sekian videonya. Jangan lupa jika bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru gabung silahkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus maju pantang menyerah untuk bisa berjuang keluarga.